Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Apriyono dengan NIM 2019 47009944. Ingin mempresentasikan proyek individu rekayasa perangkat lunak. Dan pengertiannya dari awal itu adalah basis data. Basis data sering juga disebut sebagai database, adalah kumpulan data yang terorganisir dan terstruktur sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi yang dapat diakses dan dimanipulasi oleh aplikasi perangkat lunak. Karakteristik karakteristik utama dari basis data. Yang pertama itu terstruktur. Basis data diatur dalam tabel, baris, dan kolom untuk memastikan data tersimpan dengan rapi dan mudah diakses. Yang kedua itu terorganisir. Data disusun sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan dan dikelola. Tiga, aksesibilitas. Pengguna dapat dengan mudah mengambil, memperbarui, menambah, atau menghapus data sesuai kebutuhan. Yang keempat, efisiensi. Basis data dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan dan pengambilan data. Yang kelima, keamanan. Basis data biasanya dilengkapi dengan mekanisme keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Lalu integritas, memastikan bahwa data yang tersimpan konsisten dan akurat. Lalu manajemen, basis data dikelola oleh sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau Microsoft SQL Server. Dan yang terakhir itu adalah multi pengguna, mendukung akses simultan oleh banyak pengguna tanpa menyebabkan konflik data. Lalu pengertian entitas relationship diagram atau ERD. ERD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan relasi antara entitas dalam suatu sistem atau aplikasi. ERD menunjukkan hubungan antara tabel dalam suatu database, termasuk hubungan antara entitas itu sendiri. ERD digunakan untuk merancang dan memodelkan sebuah database relasional. Komponen utama ERD. Yang pertama itulah entitas, objek atau konsep yang menyimpan data, contohnya seperti pengguna, produk, atau pesanan. Dan biasanya diwakili dengan ekspresi panjang. Lalu atribut, karakteristik atau properti dari entitas. Misalnya entitas pengguna mungkin memiliki atribut seperti nama, alamat, atau email. Atribut diwakili oleh oval yang terhubung ke entitas. Lalu hubungan menggambarkan bagaimana entitas saling berinteraksi. Terus kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum kejadian dari satu entitas yang dapat dikaitkan dengan kejadian entitas lain. Jadi seperti satu one satu atau satu ke banyak atau banyak ke banyak. Lalu ada primary key, atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah entitas. Primary key ini biasanya kalau di RD itu ada garis bawahnya. Lalu yang terakhir ada foreign key, atribut yang menciptakan hubungan antara dua entitas di mana foreign key adalah primary key dari entitas lain. Dan pengertian yang selanjutnya adalah use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram UML, Unified Modeling Language, yang digunakan untuk merepresentasikan interaksi antara pengguna dan sistem. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fitur atau fungsi yang diberikan oleh sistem yang akan dibangun. Use case, menurut Nuraini 2019, adalah abstraksi dari interaksi antar sistem dan aktor. Use case diagram bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem itu dipakai. Nah, ini fungsi use case diagram merincikan kebutuhan pengguna. Yang pertama itu, yaitu use case diagram dapat menjelaskan kebutuhan pengguna terhadap website dari sudut pandang calon pengguna itu sendiri. Yang kedua itu memodelkan interaksi pengguna. Use case diagram berfungsi untuk memvisualisasikan alur interaksi pengguna yang intuitif dan logis. Lalu memperlihatkan fungsionalitas website. Fungsi use case diagram berikutnya yaitu untuk menampilkan setiap fungsi website secara lebih mendetail. Lalu memfasilitasi komunikasi dengan stakeholder.
Ya, ini termasuk alat komunikasi yang efektif antara tim developer dan stakeholder yang lain ya. Lalu yang terakhir itu memvalidasi pengujian website. Dan yang terakhir dari fungsinya use case diagram itu memastikan bahwa semua fitur website telah diuji dan berjalan dengan baik. Komponen utama use case diagram. Aktor. Entitas yang berinteraksi dengan sistem. Aktor bisa berupa pengguna manusia, sistem lain, atau perangkat keras. Lalu use case. Fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem untuk aktor. Use case biasanya digambarkan dengan oval. Lalu sistem batasan yang menunjukkan ruang lingkup sistem. Use case berada di dalam batas sistem sementara aktor berada di luar batas. Lalu ada hubungan menunjukkan interaksi antara aktor dan use case atau antar use case. Lalu include itu menunjukkan bahwa use case menyertakan perilaku dari use case lain, dinyatakan dengan garis panah putus-putus dengan label include. Lalu extend menunjukkan bahwa use case dapat diperpanjang dengan perilaku dari use case lain dalam kondisi tertentu, dinyatakan dengan garis panah putus-putus dengan label extend. Dan pengertian yang terakhir adalah pengertian activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram itu adalah aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Activity diagram merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses dari sebuah sistem. Diagram ini memvisualisasikan aktivitas-aktivitas dalam sistem, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan sistem. Lalu tujuan activity diagram, yaitu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Lalu kalau di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan pada proses bisnis. Tujuan yang ketiga itu mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Lalu merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Dan yang terakhir itu mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Nah, ini komponen utama activity diagram. Kalau pada gambar, itu ada node awal ya, atau status awal. Ada aktivitas, ada percabangan atau decision, ada penggabungan atau join, dan ini end node ya, node end, atau status akhir. Lalu ada swim lane. Keterangannya ada di sampingnya. Nah, langsung aja kita baca. Start point atau initial state, titik mulai atau status awal. Start point adalah lingkaran hitam kecil, biasanya digunakan untuk menandakan status awal, tindakan awal. Lalu activity atau aktivitas, merupakan aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem. Lalu ada decision atau percabangan, merupakan suatu titik atau poin yang mengindikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Lalu transition digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya dan sebelumnya. Merge menggabungkan flow yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian oleh suatu flow. Synchronization dibagi menjadi dua bagian, yaitu fork dan join. Fork atau percabangan digunakan untuk memecah behavior atau tingkah laku menjadi activity atau action secara paralel. Join atau penggabungan digunakan untuk menghubungkan kembali activity dengan action secara paralel. Lalu swim lanes, memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Lalu ada notasi akhir atau end state, digunakan untuk menandakan proses tersebut berakhir. Nah, di sini saya melakukan studi kasus dengan contoh atau nama aplikasinya itu adalah sistem informasi etiket bioskop. Dengan deskripsinya, sistem informasi etiket bioskop ini merupakan sebuah sistem informasi untuk booking tiket film bioskop secara online, yang meliputi pendaftaran akun, pemilihan film, pemesanan jadwal, bioskop, nomor kursi, dan pembayarannya secara online. Aturan etiket yang harus diatasi pada sistem informasi etiket bioskop yang akan dimodelkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan melakukan registrasi akun terlebih dahulu untuk memiliki akses masuk ke dalam sistemnya. Setelah melakukan registrasi, pelanggan bisa melakukan login dengan menggunakan username dan password yang terdaftar. Lalu yang ketiga itu pelanggan memilih film
yang ditayangkan dan disediakan oleh pada sistem. Lalu pelanggan memesan bioskop, nomor kursi, dan jadwal yang tersedia pada sistem. Dan yang terakhir, pelanggan melakukan pembayaran melalui sistem dan mendapatkan etiket yang akan dicetak pada bioskop yang telah dipesan. Dan dicetaknya itu oleh aktor kasir. Oke, kita coba langsung saja melihat ininya, use case, ERD, dan activity diagramnya. Nah, ini use case dari sistem informasi etiket bioskop. Jadi saya mempunyai dua aktor, saya sudah membuatnya. Yang pertama itu adalah pelanggan dan kasir. Pelanggan ini mempunyai atribut melakukan registrasi akun sebelum login. Ya, sebelum login dia registrasi dulu. Lalu setelah login dia bisa melakukan pilih film, pilih bioskop, lalu pesan nomor kursi, pesan jadwal, dan melakukan pembayaran. Sedangkan kasir ini eh, login dulu, baru bisa mencetak tiketnya si pelanggan. Ini use case-nya. Nah, ini activity diagramnya register. Jadi si pelanggan masuk from register terlebih dahulu untuk membuat akun, terus sistemnya ini menampilkan form register, lalu pelanggan input username, password, dan konfirmasi passwordnya sekali lagi, lalu diverifikasi oleh sistem. Kalau valid, akun berhasil terdaftar. Kalau invalid, maka sistem akan menampilkan form register kembali. Nah, ini di bagian loginnya untuk pelanggan, ya not awal, langsung ke masuk form login, menampilkan form login, lalu pelanggan input username dan password, verifikasi akun, valid, masuk ke sistem, kalau invalid, balik lagi ke form login. Dan ini activity diagram pelanggan untuk memilih melakukan ini apa uh, interaksi dengan sistemnya yang sistem etiket ini untuk memesannya. Jadi pelanggan ini awal-awal itu login, lalu sistemnya akan menampilkan user interface-nya untuk si pelanggan, lalu pelanggan pilih film atau sinema yang akan ingin dia tonton, lalu sistem akan menampilkan dashboard film. Lalu pelanggan disajikan dengan pilih jadwal, pilih bioskop, dan pilih nomor kursi. Setelah pelanggan sudah memilih semuanya, maka sistem akan merajuk ke melakukan pembayaran untuk pelanggan. Nah, ini activity diagram si kasir, masuk form login, menampilkan form login yang dilakukan oleh sistem, input username dan password, verifikasi akun, valid. Kalau valid, mencari pesanan data pelanggan yang sudah dipesan oleh pelanggan. Kalau invalid, balik lagi ke menampilkan form login. Lalu si kasir cetak etiketnya. Dan IRD-nya seperti ini, IRD dari Sistem Informasi Tiketing Bioskop. Di sini kita punya pelanggan dengan atribut ada ID pelanggan, nama, jenis kelamin, nomor handphone, terus email, username, dan password. Dengan interaksinya itu membeli ke tiket dengan atribut ada ID tiket, ID pelanggan, ID film, jadwal, bioskop, nomor kursi, dan harga. Kalau di kasir, itu atributnya ada ID kasir, ID tiket, username, password, lalu berinteraksinya adalah cetak. Lalu filmnya ini atributnya ada ID film, judul, genre, durasi film, dan rating usia.
Langsung coba kita buat untuk database-nya. Di sini kita kasih nama DB bioskop saja ya. Bioskop. Kita punya hmm, table pertama, kita bikin table pelanggan dulu. Ya, pelanggan dulu. Table pelanggan. Sebentar, kita ganti nama saja kali ya. Jadi biar nggak DB. Maaf, kita drop database dulu. Kita ganti basis datanya itu lebih bioskop DB aja. Oke, sudah terbuat. Kita pertama bikin table pelanggan dulu. Pelanggan. Tadi jumlah kolomnya itu ada berapa ya? Hmm, tuh, dua. Ada 7. Ada 7, guys. Ada 7, teman-teman. Tunggu, sedang memproses. Nah, ya, langsung. ID pelanggan. Kita kasih jenis integer dengan panjang 50. Terus indeksnya primary key. Nah, auto increment. Auto incrementnya ke ini, ketutup. Jadi kita geser dulu. Lanjut, sudah ID pelanggan. Apalagi pada diagram ada nama, jenis kelamin ya. Nama kita bikin dulu dari satu-satu jenis kelamin, nomor handphone, terus email, surname dan password. Email, surname, lalu password. Nama kita kasih varchar, varchar, jenis kelamin kita varchar aja, nomor HP, varchar, nomor HP sebenarnya kan angka ya, jadi kita isi integer aja, integer, lalu varchar, terus username varchar, password juga varchar. Nama kita isi 100, jenis kelamin 100, biar 100, in email 50 ya, 50, username 100 lah, 100, password 100. Oke, ID pelanggan sudah,
indeksnya primary key dan auto increment. Oke, tabel pertama, tabel si pelanggan mungkin udah cukup kita simpan. Oke, dalam database bioskop kita punya tabel pelanggan. Wah, ya, baru satu. Kita create new table lagi. Setelah create new table, selanjutnya itu mungkin kasir dulu ya, kasir. Kasir, kasir. Nama table, kasir. Jumlah kolomnya si kasir ada 1, 2, 3, 4. 4. ID kasir, ID tiket. Kita bikin dulu. ID kasir. Lalu kita foreign key-nya ID tiket. Kenapa ID tiket? Nanti akan saya jelaskan. Username, lalu password. Username dan password. Oke. ID kasir integer, ID tiket integer, username varchar, password juga varchar, panjangnya mungkin 50, 100 ya, 100. Eh, indeks ID kasir itu primary key. Ya tunggu. Sudah dan auto increment. Oke. Oke, tabel kasir kita simpan. Oke, tabel pelanggan sudah, kasir sudah, lalu tabel eh, film ya. Tabel film dulu, tabel film. Sebenarnya pembuatan untuk database ini lebih cepat emang atau lebih mudah emang lewat localhost PHP admin, tapi ada salah satu cara lagi yaitu menggunakan command prompt MariaDB. Jadi masuk ke MySQL sum-nya dulu, lalu ke bin, lalu baru login lewat MariaDB. Kita lanjut, nama tabelnya film, atributnya ada 5, atributnya 5 buat. Oke, jangan sampai salah. Jangan sampai salah, teman-teman. Jadi di sini kita kasih ID film. ID filmnya, ID film sebagai primary key. ID film, lalu eh, judul, judul, genre, terus eh, oke, durasi, durasi film dan rating, rating usia filmnya sih. Jadi kenapa masuk ini rating usia film. ID film integer, judul varchar. Kalau genre kan karena ini ya varchar, tetap varchar. Durasi film kita kasih varchar saja dan rating usia juga varchar karena kalau rating usia itu kayak R kan remaja, remaja plus 13 atau D dewasa plus kayak 18 gitu. 10 eh, 100 kita 100 saya samakan 100 100. Ini indeks primary key pada table film. Oke, kirim auto increment and then
simpan. Sudah, coba kita lihat dulu. Kenapa tadi dokternya? Terus kita buat lagi. Hmm, nah, ini udah, table film sudah, kasir sudah, pelanggan sudah. Lalu table yang terakhir nih yang paling banyak nih. Table tiket. Table tiket. Tiket. Ada berapa kak kolomnya? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 kolom. 7 kolom ya. Oke. Cat. Oke, langsung saja kita buat ID tiket. Lalu ID pelanggan, lalu ID film, ID pelanggan, ID film, ada jadwal, ada bioskop jadwal, jadwal, bioskop, terus apa lagi? Nomor kursi dan harga. Nomor kursi, lalu harga. Oke, ini kan integer, ini integer, pokoknya ID ini integer, terus jadwal varchar, bioskop, varchar, nomor kursi varchar, terus harga juga varchar. Kita percepat, ID tiket 50, ID pelanggannya 50, ID film 50, jadwal 100, bioskop 100, 100, harga juga 100. Indeks ID tiketnya adalah primary key pada table tiket. Primary key auto increment. Manakah auto incrementnya? Sudah. Oke, kita simpan table tiketnya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di eh, nah, ini. Jadi pertama itu masuk ke folder SAM, lalu ke folder MySQL, lalu folder bin. Kalau untuk masuk ke MariaDB jadi MySQL, min username, username defaultnya itu root, lalu min p. Up, up. Nah, ini sudah masuk ke MariaDB kita. Jadi kita ini bukan tamu, jadi kita yang punya atau usernya pada database SAM ini. Kita lihat, kita lihat show database dulu, show databases. Nah, nah, kelihatan kan ada database-nya apa aja, ada di bioskop DB, DB Cinema, ya ini yang saya coba-coba, ada PHP dasar,
SIKPS dan lain-lain. Dan sekarang kita gunakan use bioskop DB. Oke, ini udah masuk ke database bioskop yang sudah tadi kita bikin. Coba kita lihat show tablesnya terlebih dahulu. Nah, ada film, kasir, pelanggan, dan tiket. Coba sekarang kita describe describe eh, database film dulu. Film. Nah, tuh, dimasukkan ID film, judul, genre, durasi film, dan rating usia. Lalu describe, kita ini ganti, kasir, terus describe, pelanggan, describe, pelanggan, terus tiket ya, tiket. Nah, udah semua. Nah, sama kan yang sama di PHP, di localhost yang tadi. Ya. Terus gimana cara mengisinya, datanya? Coba kita lihat dulu, select bintang from pelanggan. Ternyata masih kosong karena kita belum mengisi eh, data pada tabel pelanggan. Jadi coba kita isi data tabel pelanggan ya. Insert into pelanggan value. Oke, value. Terus coba kita lihat dulu deskripsinya pelanggan tadi itu apa saja. Oh, di pelanggan. Oh, nama. Nama kita coba aja Apri, nama, terus jenis kelamin laki ya. Terus di laki nomor handphone kita asal aja. Sudah. Lalu email. Kita aja apri269@gmail.com. Terus username-nya ya. Username-nya Apri. Mungkin Apri 25 lah. Ya. Terus passwordnya eh, Apri 250401. Oke. Gini saja. Coba kita masuk. Query oke. Satu row sudah dimasukkan ke table pelanggan. Coba kita lihat select from pelanggan dulu. Nah, ID pelanggannya langsung satu ternyata, guys. Jadi kita coba bikin lagi ya. Coba bikin lagi. Kedua. Kita ganti. Coba. Nah, perempuan. Tengah salahnya. 566565 7781. Mungkin sini ya. Tuh. Ya, coba langsung biru 29 Mira 09 saja. Ini juga 09. Passwordnya 0909. Coba kita lihat. Oke, masuk. Nah, ada dua data pada tabel pelanggan. Terus coba kita ganjilin apa
Dan mungkin waktunya kita dikit lagi nih, ada 2 menit lagi. Kita langsung saja berarti ke insert. Lalu insert into apa ya? Eh, Mungkin kalau kasir mungkin satu saja, karena kasir kan nggak terlalu banyak dipakainya. Kasir ya. Mana kasir tadi, guys? Tadi kasir. Hmm. Oh, mungkin bikin ID film dulu kali ya, ID film ya. Set film, judul, genre. Nah, kita kasih nama aja Ipar adalah Maut. Genrenya drama. Terus durasinya 120 ya. 120 menit. Eh, salah. Eh, menit. Oh, rating usianya ya. R plus 13 lah. Ya. Nah, sudah nih. Paling bintang film. Mungkin waktunya tidak cukup, jadi mungkin sampai sini saja dulu. Karena takutnya langsung ke close. Jadi mungkin baru sampai table film saja. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya, karena waktunya sudah cukup dari Zoom-nya. Jadi mungkin saya itu saja. Oke, terima kasih.